Halo guys, kembali lagi di channel Alur Film 76. Di video kali ini, aku akan mendongeng alur film Avengers versi Bedugal berjudul Secret Society of Secondborn Royal yang dirilis pada tahun 2020. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang putri kerajaan yang memberontak karena tidak tertarik dengan kehidupan kerajaannya. Ia diundang untuk bergabung dengan perkumpulan rahasia yang setiap anggotanya memiliki kekuatan super. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di negara terkecil di Eropa, yaitu Illyria, di mana seorang putri kedua dari keluarga kerajaan Illyria yang bernama Samantha tidak diperlakukan sama seperti kakaknya, karena ia bukan putri tertua dalam keluarganya. Sedangkan kakak perempuannya yaitu Eleanor selalu mendapat apapun yang dia inginkan. Apalagi ayah mereka yang tak lain adalah Raja Illyria sudah meninggal akibat kecelakaan pesawat bersama saudaranya. Oleh karena itu, Ratu Illyria yang bernama Catherine mengambil alih tahta untuk sementara, karena dalam beberapa minggu Eleanor akan berusia 18 tahun, di mana ia akan dinobatkan sebagai Ratu Illyria untuk menggantikan sang ibu. Sementara kehadiran Samantha seperti tidak dianggap dalam keluarga tersebut. Meskipun begitu, Samantha hidup layaknya remaja seperti biasa. Ia memiliki teman dekat yaitu Mike yang merupakan putra dari penjaga kebun kerajaan. Mengingat negara Illyria menganut sistem monarki, jadi mereka berdua sering melakukan kampanye anti-monarki dengan memainkan musik rock di jalanan. Tentunya, polisi yang melihat hal ini langsung mencoba membubarkan mereka sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan. Setelah berhasil menangkap keduanya, polisi lalu membawa Samantha kembali ke ibunya di istana. Di keesokan harinya, di sekolah Samantha bertemu dengan murid bernama Roxana, yang juga anak kedua dari kerajaan lain. Usut punya usut, Roxana ini cukup populer dan suka nge-live di sosial media. Scene lain beralih ke penjara dengan keamanan tinggi yang khusus dibangun untuk penjahat paling terkenal di dunia. Di situ terlihat dua penjaga sedang mengantarkan makanan ke seorang pria yang dikenal sebagai narapidana 34, di mana napi itu diketahui memiliki kekuatan telekinesis. Ketika pria itu memakan apel, ia menyembunyikan kapasitor tersembunyi di dalamnya, yaitu sebuah komponen elektronik yang bisa menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Pria itu pun lalu menggunakan perangkat tersebut untuk melepaskan borgol di lehernya. Sehingga saat borgolnya dilepas, ia langsung mendapatkan kekuatan telekinesisnya dan menggunakannya untuk mendobrak pintu lalu melarikan diri dari penjara tersebut. Sementara itu, Mike dan Samantha sedang berlatih di studio musik untuk konser mereka. Di dalam istana, Mike juga mengajak Samantha untuk nonton konser nanti malam. Saat keduanya sedang mengobrol, Mike terkejut saat Samantha bilang kalau mulutnya bau bawang berambang. Padahal seingat Mike, baru makan bawang itu 2 hari yang lalu. Di malam harinya, Samantha menghadiri acara pra-penobatan, tapi tiba-tiba Samantha baru ingat kalau Mike mengajaknya nonton konser. Jadi ia pun berbohong kepada ibunya kalau dirinya ingin cepat-cepat tidur. Samantha lalu segera ganti baju dan pergi bersama Mike. Namun, sesampainya di tempat, keduanya dilarang masuk karena belum punya KTP. Alhasil keduanya pun pergi, namun disitulah Samantha tidak sengaja melihat kru acara sedang memasukkan kode sandi pintu ke venue. Dan entah bagaimana, Samantha bisa melihat kode itu padahal jaraknya sangat jauh. Tanpa menunggu lama, keduanya pun masuk ke dalam venue. Tapi saat di dalam, pendengaran Samantha menjadi sangat sensitif. Ia mulai mendengar setiap detail suara di sekitarnya, seperti detak jantung para penonton dan juga suara serangga. Hal itu pun membuat Samantha tidak nyaman dan langsung menyalakan alarm kebakaran untuk menghentikan konser dan karena ulahnya itu, Samantha dan Mike kembali ditangkap oleh polisi, tetapi segera dijemput oleh orang tua mereka karena akhir-akhir ini kelakuan Samantha seperti karakter di GTA. Jadi, Catherine pun memutuskan untuk mengirim Samantha ke sebuah sekolah musim panas. Di sisi lain, narapidana 36 sedang menelpon rekannya dan memuji idenya yang memasukkan kapasitor ke dalam apel. Dan terungkap juga kalau Catherine lah yang menjebloskan narapidana 34 ke penjara. Pria itu juga terus memperkuat kemampuan telekinesisnya dan secara diam-diam mengincar Samantha. Di pagi harinya, Samantha sudah mulai masuk sekolah musim panas, di mana ia bertemu Januari yang mengaku kalau ayahnya berteman baik dengan omnya Samantha. Lalu ada juga Meteo, si pemalu, Tuma, dan juga Roxana. Tak lama kemudian, Profesor James Morrow masuk dalam kelas mereka dengan mengungkapkan kalau semua murid di kelas itu adalah anak kedua bangsawan dan setiap dari mereka memiliki kekuatan super unik yang tidak mereka sadari. Dan tujuan sekolah musim panas ini diadakan untuk melatih mereka sehingga bisa bergabung dengan Secret Society of Second Bond Royal.
atau perkumpulan rahasia anak kedua bangsawan dan ternyata yang mengadakan perkumpulan itu adalah Catherine yang tak lain adalah ibu dari Samantha. Profesor juga mengungkapkan kalau perkumpulan ini dibentuk untuk melindungi kerajaan dari ancaman dan penjahat. Tapi kabar buruknya, siapapun murid yang tidak lulus pelatihan, maka ingatannya akan dihapus dan mereka akan lupa bahwa mereka punya kekuatan super. Mereka lalu memulai pelatihan pertama mereka dengan berjalan menuju piramid, tetapi tentunya ini tidak semudah yang mereka pikirkan. Karena ruangan itu dipenuhi oleh senjata laser yang bisa menjatuhkan siapapun yang mengenainya. Dan tanpa pikir panjang, para siswa itu pun langsung mencoba tantangan tersebut. Di dalam permainan itu, mereka juga mulai menemukan kekuatan super mereka satu persatu. Roxana tersadar kalau ia memiliki kekuatan yang membuatnya tidak terlihat. Lalu kekuatan Tuma adalah bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apapun yang ia perintahkan. Sedangkan Samantha, seperti yang kita ketahui kalau ia memiliki indera super sehingga membuatnya lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian kalau Januari bisa mencuri kekuatan orang lain dengan menyentuh mereka tapi hanya dalam waktu sementara. Dan untuk Meo, ia bisa mengendalikan serangga. Meskipun mereka sudah mendapatkan kekuatannya, tetapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil dalam pelatihan sesi pertama tersebut. Keesokan harinya, para siswa lanjut sesi latihan mereka di mana Profesor James menjelaskan kalau mereka harus bisa mengendalikan kekuatan mereka. James selalu meminta Samantha agar fokus pada suara-suara untuk mempertajam indera pendengarannya. Sedangkan Tuma diberi seekor anjing galak bernama Shirley dan diminta agar membuat anjing itu nurut dengan orang lain. Di samping itu, Roxana dipaksa menunjukkan kekuatan supernya di depan angin yang sangat kencang, sedangkan Meo berlatih mengendalikan serangga. Lalu untuk Januari, ia dibawa ke kolam renang dan disuruh mengambil kekuatan dari murid yang lain bernama Anna, dan kekuatannya itu adalah bernapas di bawah air dengan lama. Tak sampai di situ saja, James juga menguji Samantha dengan menyuguhkan makanan beracun untuk mempertajam indera penciumannya. Di pagi hari, Samantha menemui ibunya yang membawanya ke markas bawah tanah di mana mereka menyimpan banyak barang-barang unik. Salah satunya adalah perangkat nano berbasis DNA yang bisa menargetkan orang tertentu. Hanya dengan urutan genetik, tak lupa Catherine juga memberikan putrinya itu beberapa trik untuk menguasai kekuatan supernya. Sementara itu, di dalam pelatihan semua murid sudah berhasil menguasai kekuatan super, mereka sendiri kecuali Rexona. Padahal Samantha sudah berhasil menebak dengan benar beberapa suara lalu Meteo semakin pandai mengendalikan lebah sedangkan Chatterley semakin jinak ke Tuma. Dan juga Januari berhasil mencapai rekor terbaik dalam menahan napas di bawah air. Dan karena Rexona tidak ada kemajuan, Profesor James mengancam akan melakukan live streaming saat keadaan Rexona sedang jelek. Dan ternyata dengan trik ini akhirnya Rexona bisa mengeluarkan kekuatan tembus pandangnya. Di malam harinya, Samantha bersiap menemui Mike karena ada janji konser di jalan, tapi di saat yang sama, James tiba-tiba membangunkan para murid dan membawanya untuk melakukan misi pertama mereka, yaitu melindungi permata agar tidak dicuri. Sesampainya di lokasi, Samantha menggunakan indera supernya untuk menemukan si pencuri. Setelah mereka berhasil menangkap si pencuri, mereka malah mendapati kalau pencurinya adalah pelatih Januari, dan ternyata misi ini hanyalah tes simulasi saja. James pun merasa kecewa karena mereka gagal dalam tes ini dan membatalkan pelatihan di hari berikutnya. Singkat cerita, sesampai di asrama, Samantha menghubungi Mike untuk meminta maaf karena tidak datang. Beberapa hari kemudian, Samantha dan murid lain memutuskan untuk berlibur ke pantai dan semakin hari Samantha dan Januari semakin dekat sehingga Samantha mengajak Januari ke istananya. Samantha juga membawa Januari ke studio musiknya mulai bercerita kalau dulunya ayahnya sengaja mengubah ruangan itu menjadi studio musik hanya untuk Samantha. Di waktu yang sama, Mike tiba-tiba muncul di studio dan terlihat marah karena berpikir Samantha sengaja tidak menemuinya dan malah main dengan yang lain. Tak lama kemudian, narapidana 34 muncul dan langsung menyerang mereka dengan telekinesisnya. Sebelum napi 34 itu kabur, Januari sempat mendengar pria itu memanggil Samantha dengan Snowflake, yang merupakan panggilan khusus dari ayah Samantha untuk putrinya. Selang tak lama James pun muncul dan menyuruh mereka agar tetap tenang, namun Samantha malah memilih mengejar pria tersebut karena dia dipanggil Snowflakes. Sampai akhirnya Samantha lalu menemukan narapidana 34 di tengah hutan. Profesor James pun ikut turun tangan untuk melindungi Samantha, namun ia malah dihajar habis-habisan oleh Napi 34. Napi 34 kemudian mengungkapkan ke Samantha kalau ia adalah omnya yang bernama Edmund. Saat Edmund hendak membunuh Samantha, Januari tiba-tiba muncul dengan kekuatan curiannya dan kemudian memukul Napi 34 sampai terlempar sejauh mungkin. Dan setelah itu, ia pun kembali dikurung di penjara. Di pagi harinya, Catherine akhirnya mengungkapkan pada Samantha kebenaran kalau Edmund dulu yang membunuh ayahnya untuk merebut tahta raja. Itulah alasan kenapa mengurungnya di tempat penjara.
Samantha lalu menemui Edmund di penjara dan menanyakan motif dirinya membunuh sang raja. Edmund pun menjelaskan kalau motif sebenarnya adalah untuk meruntuhkan monarki sehingga orang-orang bisa hidup kesetaraan, tapi Edmund tidak sabaran menunggu ayah Samantha melakukan perubahan. Jadi ia pun membunuhnya. Samantha lalu bertemu dengan Eleanor di mana ia berjanji akan membuat perubahan ke kerajaan setelah ia menjadi ratu. Kemudian di malam harinya Samantha menemui James yang terbaring di rumah sakit. Ia juga meminta maaf ke James karena tidak nurut saat itu sehingga malah mencelakai James. Untungnya James baik dan memaafkan kecerobohan Samantha. Singkat cerita, hari penobatan Eleanor menjadi ratu pun telah tiba di mana setiap bangsawan penting dari penjuru dunia datang ke acara tersebut, termasuk Samantha dan murid-murid lainnya. Tapi entah bagaimana, Tuma tak bisa menggunakan kekuatan supernya. Dan ternyata, tanpa diketahui yang lain, Januari lah yang sudah mencuri kekuatan super Tuma dan diam-diam menyelinap ke markas bawah tanah dengan kekuatan curiannya. Januari memerintahkan penjaga untuk membebaskan Edmund dari penjara. Dari sinilah terungkap kalau Januari adalah pelaku yang menyelundupkan kapasitor ke apel untuk Edmund. Dan setelah membebaskan Edmund, Januari kemudian kembali ke Meteo, Rexona, dan Tuma, lalu memanipulasi pikiran mereka agar masuk ke dalam sel dan setelah mereka sadar, Meteo kemudian menggunakan kekuatannya menggunakan lebah agar memberitahu Samantha tentang Januari. Dengan indera supernya, Samantha pun berhasil melacak Edmund dan langsung mengejarnya. Sementara itu, upacara penobatan masih berlangsung dan di waktu yang sama Edmund baru tiba di lokasi untuk menyiapkan perangkat nano DNA yang akan memusnahkan semua orang di bawah garis keturunan bangsawan. Sedangkan Samantha pergi ke rumah Mike untuk meminta bantuannya. Awalnya, Mike menolak untuk membantu karena masih marah akibat masalah sebelumnya. Tapi Samantha terus meminta maaf. Alhasil, Mike memaafkan Samantha dan keduanya sepakat kerjasama untuk menjatuhkan Januari dengan cara menyebaknya. Setelah berhasil menjatuhkan Januari, Samantha berkumpul lagi dengan yang lainnya berencana untuk menghentikan Edmund bersama-sama. Lalu saat Samantha menghadapi Edmund, secara langsung Edmund mengeklaim kalau dunia akan lebih bebas jika tidak ada bangsawan. Lalu saat pandangan Edmund teralihkan, Sam, Tuma, dan Roxane langsung menggunakan kekuatannya untuk memancing Edmund ke sebuah ruangan yang sudah dipasang jebakan untuk melelehkan telekinesisnya. Mac juga memprogram ulang perangkat nano yang akhirnya bisa menjebak Edmund ke dalamnya. Di sisi lain, penobatan pun selesai tanpa gangguan apapun, dan Eleanor secara resmi menjadi ratu baru Illyria. Sementara Rexona, Meteo, dan Tuma akhirnya diterima di Secret Society of Second Bond Royal. Lalu di hari berikutnya, Samantha dan yang lainnya diberitahu kalau January berhasil melarikan diri. Yang tentunya menjadi tugas mereka untuk menangkapnya dan dengan kostum baru mereka, mereka pun siap beraksi dan film pun berakhir. Itulah alur cerita Secret Society of Second Born Royal. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya sajikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama. Sekian saya, sampai jumpa di video selanjutnya.